Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsud fil wujud karamuh wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sahibil bushra salatan tubathiruna biha wa ahlana wa auladana وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Razzaq, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, kepada segenap para alim ulama, kepada para kiai, kepada para asatidz, para ajengan, para sesepuh, para masyayikh, para tuan-tuan guru kita sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, wabil khusus daripada guru kita bersama yang insya Allah hadir pada kesempatan kali ini dan beliau sedang di dalam perjalanan, guru kita Sayyidil Habib Nabil Asyauq. Begitu pula daripada pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji San Haji dan juga guru kita Ustadz Lamri, dan juga para ulama, para kiai, para asatidz yang lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita sekalian. Kita doakan mudah-mudahan para ulama-ulama kita, para kiai, para ustadz, para ajengan, wabil khusus kepada para habaib kita, terkhususnya untuk imam besar kita Sayyidil Habib Al-Mujahid fi Sabilillah Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau, Allah menangkan perjuangan beliau. Dan juga kita doakan mudah-mudahan ulama-ulama kita, guru-guru kita selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Dan juga salam penghormatan saya sampaikan terkhususnya kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat yang hadir pada kesempatan kali ini, yang dari dimulainya acara sampai detik ini kita bersama-sama mengagungkan Allah, kita bersama-sama memuliakan Allah, kita bersama-sama membesarkan Allah. Semua angkat tangannya kita bermunajat meminta kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahannya syahrul mubarak wa tarikhil mubarak wa yaumul mubarak, mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari ini malam kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah, dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah. Apabila di antara kita ada yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang sedang susah, Allah berikan kebahagiaan kepadanya.
Yang belum menikah Allah pertemukan jodoh saleh salehah. Yang belum punya anak keturunan Allah berikan anak yang saleh salehah. Dan mudah-mudahan dengan keberkahannya Sayyidil Maulud wal Khaliqil Ma'bud, mudah-mudahan tidaklah kita meninggal kecuali di dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Saudara, alhamdulillah, sebelum saya mulai, saya kaget sebetulnya, nggak tahu kalau tanggal 3 ini diundang ke sini. Pertanyaannya ini saya tanya sebelum saya mulai. Ini orang sini nggak bosan melihat saya? Karena kamari aing ceramah di dia. Geus di dia deui, aing ge bosan ningali banget sih ya. Ya nggak ada yang ingin ceramah aing bosan moal. Bosan moal. Benar. Yakin. Ya Habib Nabil ya, perjalanan jauh keneh ya. Jam 2 mah sampai lah insyaallah. Ceramah 2 jam sampai jam 4. Saya tanya pengajian sampai jam 4 siap apa kagak? Siap apa enggak? Betul. Katanya orang sini lastulik. Tahu lastulik enggak? Jam 11 nyatu balik. Ini sekarang jam 11 lewat. Sekarang ini pengajian mau dilanjut atau mau ditutup? Lanjut atau tutup? Betul. Yakin. Jangan mau kalah sama anak-anak sepak bola, betul. Anak santri harus lebih menang atas segalanya, betul. Santri Banten nih bos. Tepuk tangan buat santri-santri Banten, saudara. Kita lihat zaman sekarang, subhanallah, anak Persib rela berkorban nyawa jauh dekat dia samperin hanya untuk anak-anak Persibnya, saudara. Anak dejek, wah rela berkorban nyawa, rela berkorban harta, mau jauh, mau dekat, dia korbankan untuk Persija. Anak bonek rela berkorban segalanya hanya untuk Persibaya. Maka saya sampaikan kepada kalian, santri harus lebih rela mengorbankan nyawanya, mengorbankan jiwanya hanya untuk agama sampai titik darah penghabisan, saudara. Takbir. Jadi saya tanya, kalau pengajian sampai tengah malam siap? Betul. Takbir. Alhamdulillah. Saudara, alhamdulillah, segala puja beserta puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Huwallahul ladzi la ilaha illa ghairuh. Yang mana dialah Allah yang tiada Tuhan yang patut kita sembah, yang patut kita minta pertolongannya, yang kita agungkan, yang kita besarkan, yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha berkuasa atas segala penguasa yang ada di alam muka bumi ini. Dialah Allah yang maha kasih, yang maha sayang, yang maha kaya, yang memberikan kepada kita semua berbagai macam perkara nikmat yang kita dapatkan dari kita lahir sampai detik ini. Begitu banyak karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Wabil khusus Allah berikan kepada kita nikmat sehat wal afiat. Lalu setelah itu Allah berikan kepada kita nikmatul iman. Allah berikan kepada kita nikmatul Islam. Allah berikan kepada kita nikmatul ihsan, sehingga pada ini malam kita berkumpul bersama di dalam keadaan iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Begitupun Allah menganugerahkan kepada kita salah satu daripada a'zam min ni'matillah, paling agungnya nikmat Allah, paling besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah menjadikan kita semua yang berkumpul pada ini malam adalah makhluk dan hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi saudara, di dalam perkara Allah memuliakan kita, di dalam perkara Allah mengagungkan kita, ini perlu lebih diperjelas, karena sejatinya Allah memuliakan hambanya, Allah memuliakan makhluknya bukan dikarenakan harta yang kita punya. Oh, Anda punya banyak emas, Anda punya banyak harta, Anda punya mobil yang mewah, Anda punya rumah yang besar, tidak membuat diri Anda mulia di hadapan Allah. Pangkat, derajat, jabatan
yang Anda miliki tidak membuat diri Anda mulia di hadapan Allah. Mau Anda seorang RT, mau Anda seorang RW, mau Anda seorang lurah, mau Anda seorang camat, mau Anda seorang bupati, mau Anda seorang gubernur, mau Anda seorang DPR, mau Anda seorang presiden, tidak membuat diri Anda mulia di hadapan Allah. Sekalipun Anda seorang kiai, Anda seorang ustadz, Anda seorang ajengan, Anda tiap tahun bolak-balik pergi haji, tidak membuat diri Anda mulia di hadapan Allah. Loh, kok bisa begitu? Kami umat Banten ini cinta kepada ulama, cinta kepada para kiai, cinta kepada para ustadz. Kami cinta kepada mereka karena mereka itu mulia. Jawaban saya betul, seorang ulama itu mulia. Mulia di hadapan manusia, belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih saudara, mari sama-sama kita buka sebuah kitab yang berjudul Sofwatuz Zubat, yang mana di dalam kitab Sofwatuz Zubat kalau tidak salah di syair yang ke-8 ataupun ke-7 itu disampaikan dalam kitab tersebut. Wa qala fi syair fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Seorang alim ulama, seorang kiai, seorang ustadz, seorang ajengan, santriawan, santriawati, kalian semua ini mulia di hadapan Allah karena keilmuan yang kalian punya. Tapi sayang, ilmu yang kalian miliki lam ya'malan, tidak diamalkan, tidak dikerjakan, tidak didawamkan, bahkan digunakan untuk mengenyangkan perut pribadi kalian. Maka apa yang terjadi saudara? Mu'adzab bin qabli ubadil wathan, akan diazab oleh Allah sebelum penyembah berhala saudara. Na'udzubillahi min. Terlebih maaf, di zaman sekarang ini banyak ulamanya ulama karbitan, banyak ustadznya ustadz gadungan. Ini saya ngomong kayak begini saudara, ini sebuah fakta, bukan hanya fitnah belaka. Di Jawa Barat, di salah satu kota besar saudara, di Bandung sana, ada seorang kiai, dia punya pondok pesantren besar, dia punya majelisnya besar, dia punya santri yang banyak, tapi sayang dia punya santriwati diperkosa secara bergilir saudara. Na'udzubillahi min. Saya tanya, seorang kiai memperkosa santrinya, ini kiai muliakan atau jangan? Muliakan atau jangan? Kiai mencabuli santrinya, muliakan atau jangan? Muliakan atau jangan? Lamun cek Sunda aya kiai kos kitu cekek huluna nepi ka paeh saudara. Betul, betul. Masa ulama kayak begitu saudara. Dan inilah yang menyebabkan subhanallah banyaknya tragedi, banyaknya Allah turunkan azab pada tempat kita. Nggak usah tanyakan kepada siapapun, tanyakan kepada para ulama, apa yang kalian perbuat, apa yang kalian perbuat kepada agama kalian sehingga Allah menurunkan murka kepada agama kita, sehingga Allah menurunkan murka kepada bangsa negara kita. Apa yang kalian perbuat wahai para ulama, sehingga apa? Allah memberikan azabnya, Allah memberikan balanya di berbagai macam tempat. Maka mudah-mudahan saudara, pulangnya kita dari tempat ini, Allah jaga kampung kita, Allah lindungin kampung kita, Allah jaga daripada desa-desa kita, sehingga desa kita terjaga daripada balanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Terus Habib, kalau bukan karena pangkat, kalau bukan karena derajat, kalau bukan karena harta, kalau bukan karena daripada apa yang kita punya, lalu kita ini dimuliakan oleh Allah karena apa? Jawabannya tidak ada dimanapun. Jawabannya hanyalah ada di rumah kalian, yang mana di dalam rumah kalian ada Al-Quran, yang mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala Allah ta'ala qul bifadlillahi wa birrahmati fabidzalika falyafrahu. Yang mana artinya, qul, katakanlah, bifadlillah, dengan kemuliaannya Allah, wa birrahmati, dan kasih sayangnya Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan kedua perkara tersebut bergembiralah kalian, berbanggalah kalian, bersenanglah kalian dengan kedua perkara tersebut. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tanya, semua jamaah jawab yang kompak, jawab yang semangat. Baca Al-Quran bagus atau tidak? Mengamalkan Al-Quran bagus atau tidak?
Belajar Al-Quran bagus atau tidak? Betul. Tapi saudara mempelajari Al-Quran, kalau mau belajar Al-Quran nggak cukup Anda belajar hanya dengan membaca terjemahannya saja. Karena zaman sekarang banyak Al-Quran terjemahan, betul. Nah kalau kita mau belajar Al-Quran nggak boleh hanya membaca terjemahan saja. Karena terjemahan itu belum berarti mencangkup daripada makna ataupun intisari daripada ayat-ayat firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya di sini banyak santri, betul? Kalau kita mau belajar Al-Qur'an itu ilmunya ilmu apa biasanya? Ilmu tajwid. Budak leutik karak tajwid. Belajar Al-Qur'an untuk memperdalam makna setiap ayat Al-Qur'an itu ilmunya apa? Ilmu tafsir. Sekalian baca tafsir atau tidak? Belajar atau tidak? Ini tahun kemarin kalau nggak salah ada santri yang saya kasih hadiah, betul? Betul apa enggak? Suruh naik ke panggung ya, benar? Benar enggak? Soalnya saya lupa ini. Benar? Naik ke panggung, nah saya tes lagi nih. Tahu kitab tafsir enggak? Tahu enggak? Ning ayeuna giliran tafsir cicing sih ya. Tafsir jero soalnya bener. Liarnya ngaji tafsirnya. Biasa nasi lah mau ngaji tafsir kitab naon? Injil. Kitab tafsir naon? Tafsir Tafsir apa? Jalalain. Sedangkan saudara, kitab tafsir itu bukan hanya kitab tafsir Jalalain, banyak kitab-kitab tafsir Al-Qur'an. Ada kitab tafsir karangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ada kitab tafsir karangan Al-Imam Baghawi. Ada kitab tafsir karangan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ada kitab tafsir karangan Al-Imam Ibnu Katsir. Maka untuk menjelaskan ini ayat, saya bawa dua kitab. Yang pertama kitab tafsir Ma'alimut Tanzil karangan Al-Imam Baghawi. Yang kedua kitab tafsir Jami'ul Bayan karangan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Yang mana di dalam kedua kitab tersebut itu menerangkan dan menjelaskan mengenai yang namanya fadlullah dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun fadlullah saudara, kemuliaan Allah itu banyak. Allah ciptakan surga itu kemuliaan Allah. Allah ciptakan alam muka bumi itu kemuliaan Allah. Allah ciptakan alam semesta itu kemuliaan Allah. Allah ciptakan saya, Allah ciptakan kalian, itu kemuliaan Allah. Lalu kemuliaan Allah yang mana yang kita harus berbangga dan berbahagia dengan perkara tersebut? Maka dijelaskan fadlullah fi hadhil ayat, kemuliaan Allah di dalam ini ayat, di dalam ini Al-Qur'an. Bukan alam semesta, bukan surga, bukan manusia, tapi kemuliaan Allah itu adalah Al-Qur'an itu sendiri. Jadi kemuliaan Allah yang dimaksudkan di dalam ini Al-Qur'an adalah Al-Qur'an itu sendiri yang Allah berikan kepada kita, yang kita patut berbangga dan berbahagia dengan adanya Al-Qur'an. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan, semua jamaah di sini punya Al-Qur'an atau tidak? Kurang kompak, punya atau tidak? Betul? Yakin? Saya tanya sama semua jamaah, khususnya perempuan dulu. Yang perempuan saya tanya, punya Al-Qur'an atau tidak? Punya atau tidak? Al-Qur'annya dibaca atau tidak? Tuh nggak bohong saya, dibaca atau tidak? Dibaca atau tidak? Lamun keur aya gosip, sia lu milih gosip atau Al-Qur'an? Gosip atau Al-Qur'an? Komudi kamarinya ramenya isi lestinya. Benar tak? Benar tak? Lebih milih gosip atau Al-Qur'an? Lebih milih scroll TikTok atau Al-Qur'an? Ning jujur sih ama ya nu lalaki saya kau yang tanya, saya boga Al-Qur'an tuh dibaca itu? Benar? Yakin? Lebih milih main slot atau Al-Qur'an? Kelo yang sia sok wede teh taranya, wah tekor wae siapanya. Lebih milih Persib atau Al-Qur'an? Oh lain Persibnya sianya. Naon atau naon? Hah? The Jack, saya The Jack. Lebih milih The Jack atau Al-Qur'an?
Yang geus kieu we nya leuwih milih main ML atau Al-Qur'an? Inna lillahi wa inna ilaihi. Sedangkan saudara, ini fakta dan tidak bisa kita pungkiri. Di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang melepaskan diri dari Al-Quran. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Sedangkan yang Nabi titipkan kepada kita, Nabi tidak menitipkan warisan harta. Nabi tidak mewariskan tahta. Nabi tidak mewariskan istana. Yang Nabi titipkan hanyalah dua perkara. Yang pertama adalah Al-Quran. Dan yang kedua adalah sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Barang siapa yang berpegang kepada kedua perkara tersebut, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Tapi sekarang fakta membuktikan banyak umat yang melepaskan diri kepada Al-Quran. Banyak zaman sekarang nih. Nggak usah tanya kepada siapapun. Coba tanya sama diri kalian sendiri. Bisa baca Al-Quran atau tidak? Bisa apa tidak? Lancar? Yakin? Banyak orang zaman sekarang umur 30 tahun punya anak 2 suruh baca Al-Quran. Aduh bib maaf saya masih Iqra 4. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Jangan pun yang masih kecil, yang biasanya jadi imam di masjid, imam subuh, imam zuhur, imam asar, imam maghrib, imam isya, giliran subuh, maghrib sama isya yang dibacanya kulhu, unggal tahun kulhu. Imam kul dititah maca ayat lain, aduh tuh bisa giliran disuruh baca bismillahirrohmanirrohim, disuruh baca Fatihah bismillahirrohmanirrohim, eta sinna ge make shinnya. Teu bisa ngabedakan mana sin mana shin, tak bisa ngabedakan mana ba mana ta mana tha, tak bisa ngabedakan mana za mana za. Na'udzubillahi min. Dan itu semua terjadi di zaman sekarang. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Bangun tidur yang dicari, mau tidur yang dicari, masuk kamar mandi yang dibawa. Heuh atuh bib mah mau Al-Qur'an. Tapi aing curiga lamun lalaki sia mau HP ke kamar mandinya. Keluar sabun beak. Curiga aing ya. Biasana nu gondrong lo banu gondrong deui dieu. Na'udzubillahi min. Saudara, karena banyaknya umat yang melepaskan diri kepada Al-Qur'an, banyaknya juga pemahaman-pemahaman yang yang sesat di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang salah kaprah, banyak orang yang salah tanggap, banyak orang yang salah kira dalam memahami agamanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Itu yang pertama adalah Al-Qur'an. Yang kedua, rahmatnya Allah, cintanya Allah, sayangnya Allah kepada kita semua. Yang kita patut berbangga dan berbahagia dengan perkara tersebut adalah Allah menjadikan kita semua yang berkumpul pada ini tempat, yang berkumpul pada ini malam adalah umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Dan ini yang saya maksud, kalian dimuliakan oleh Allah, kalian dibesarkan oleh Allah, kalian dibanggakan dan diagungkan oleh Allah karena kalian semua menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Alladzi ma ta'allaq bin nabi akramahu Allah fid dunya wal akhir. Apapun yang terikat, apapun yang bersandar, apapun yang terkait dengan baginda Nabi, maka itu perkara akan dimuliakan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal. Kalau kalian masih ingat ceramah saya tahun kemarin, saya diundang maulid juga ya. Asa antar rejaban nya, perasaan aing gitu namanya. Maulid oke nya. Merenya. Kalau kalian masih ingat ceramah saya tahun kemarin, saya jelaskan sebuah 3 kitab. Apa saja kitabnya? Wah, poho kabeh sianya. Poho kabehnya. Coba sok ibu-ibu, biasanya ibu-ibu sok nginget nak kuat ya. 3 kitab nu ku aing sampaikan tahun kemarin naon wae 3. Poho kabeh oge. Ari saya teh ngaji benernya asup kuping kanan keluar kuping kirinya.
Astagfirullahal. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kira-kira jelaskan lagi atau jangan? Jelaskan atau jangan? Betul. Awas ya pohonnya. Apapun perkaranya apabila terikat dan bersandang kepada Nabi, maka dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana sebuah penjelasan yang dijelaskan dalam kitab pertama, Hasyiah Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj. Hasyiah Syarwani itu karangan Al-Imam Ahmad Asy-Syarwani. Tuhfatul Muhtaj itu karangan Al-Imam Ibnu Hajar Asfahani. Apa Al-Imam Ibnu Hajar Asfahani? Tuhfatul Muhtaj itu syarah daripada kitab Minhajut Talibin karangan Al-Imam nyawa Imam saha? Imam An-Nawawi. Di dalam kitab Hasyiah Syarwani itu diterangkan, dijelaskan. Inna afdalal layali arba'atil layal. Sesungguhnya paling afdalnya malam, paling baiknya malam, paling mulianya malam, arba'atil layal. Ada empat malam. Apa saja empat malam tersebut? Yang pertama malam Senin, yang kedua malam Selasa, yang kedua malam Lailatul Qadar, yang ketiga malam Isra wal Mi'raj, yang terakhir malam Jumat. Keempat malam tersebut adalah malam yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tanya, malam Lailatul Qadar mulia atau tidak? Mulia atau tidak? Buktinya di dalam Al-Quran Allah sebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwasannya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Betul. Tapi saudara, ketika saya belajar ini kitab sama saya punya guru, saya tanya, Abu ya, di dalam ini kitab dijelaskan bahwasannya malam Lailatul Qadar itu ditaruh di urutan yang kedua. Sedangkan di dalam kehidupan kita ini sudah terfikirkan, sudah tercap bahwasannya malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Dan juga di dalam pemikiran kita itu sudah tercap bahwasannya nomor urut pertama pasti lebih baik dari nomor urut kedua. Maksudnya bagaimana? Juara satu pasti lebih unggul dari juara dua. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kenapa di dalam ini kitab malam Lailatul Qadar ditaruh di urutan kedua, sedangkan malam yang pertama adalah malam Senin? Apakah ini menandakan malam Senin lebih baik daripada malam Lailatul Qadar? Dijawab oleh saya punya guru, Sadaqta ya waladi wa hadza amrun sahal. Dijawabnya oleh syair Sayyid Amin Qutbi, yang mana Sayyid Amin Qutbi berkata dalam syairnya, ya Lailatul Itsnaini madza safahat ilal akhir. Wahai malam Senin, apa yang membuatmu ini mulia adalah Allah tidak akan menciptakan malam Lailatul Qadar kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Allah tidak akan menciptakan malam Isra wal Mi'raj kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Enggak akan Allah ciptakan malam Jumat kalau bukan sebabnya malam Senin. Enggak akan Allah ciptakan, enggak akan kalian kenal Al-Quran, enggak akan kalian kenal Islam, enggak akan kalian kenal iman, enggak akan kalian kenal salat, zakat, puasa, haji, umroh kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Kenapa dan mengapa? Karena malam Senin, di malam tersebut itu terdapat daripada kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam perkara ini menandakan dan memberikan pembelajaran kepada kita semua bahwasannya sebuah malam saja bisa dimuliakan dan diagungkan oleh Allah karena malam tersebut terikat dan bersandar kepada Nabi. Lantas bagaimana dengan kita yang berkumpul pada ini malam, yang duduk pada ini tempat, yang berkumpul pada ini malam, yang membasahi lisan kita untuk bersolawat kepada baginda Nabi, yang mengukir di dalam hati kita namanya baginda Nabi, yang pada malam hari ini kita mengagungkan dan membesarkan serta menghadiri daripada Tablighul Akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan wasilah kita berkumpul pada ini malam, kita dikumpulkan kembali bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tanya saudara, kita punya Nabi mulia atau tidak?
Kita punya nabi agung atau tidak? Kita punya nabi besar atau tidak? Betul. Yakin. Kalau kita punya nabi mulia, saya tanya, siap memuliakan nabi? Siap mengagungkan nabi? Siap membesarkan nabi? Betul. Tapi saudara, zaman sekarang ini banyak ustadz, kiai yang mondoknya paling sebulan 2 bulan. Keluar pondok jadi penceramah. Ceramah kemana-mana, ceramah ke sana ke sini. Di panggung tausiahnya, ketika dia berceramah, nih ustadz, nih kiai ngomong begini, Muhammad berkata, Muhammad bersabda, kata wa kata wa kata. Yang mana ketika dia ceramah, ini ustadz nih dalam ceramahnya dia menyebutkan nama Nabi, hanya dengan namanya saja, seakan-akan merendahkan daripada derajatnya baginda Nabi. Na'udzubillahi min. Emang apa masalahnya, Bib? Kan kita tetap memuliakan Nabi, kita tetap memuliakan maulid Nabi. Terus apa? Di mana masalahnya? Di mana permasalahannya ketika menyebutkan nama Nabi hanya dengan namanya saja? Saya punya 2 jawaban. Yang pertama jawaban akal, yang kedua jawaban dalil. Jawaban akal, saya tanya, kita semua sejak kecil diajarkan untuk menghormati yang lebih tua, betul atau tidak? Betul atau tidak? Terlebih orang Sunda, orang Jawa Barat diajarkan sopan santun, betul atau tidak? Betul atau tidak? Kita hormati yang lebih tua, sayang yang lebih muda, betul atau tidak? Betul atau tidak? Orang Sunda, bahasa Sunda itu hampir mirip dengan bahasa Arab. Maksudnya bagaimana? Ini saya jelaskan dulu. Contoh begini. Ada 2 orang Abdullah. 2 orang Abdullah. Abdullah yang pertama ini punya pondok pesantren, punya santri, punya majelis, dakwah ke sana ke sini. Kita panggilnya kiai atau amang? Kiai atau amang? Punya pondok pesantren, kita panggilnya kiai atau akang? Kiai atau akang? Ustadz atau akang? Betul. Panggilan kiai, ustadz, ajangan, abuya, muallim, ini adalah panggilan yang ada di Indonesia untuk memuliakan untuk mereka orang-orang yang memiliki ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Betul. Abdullah yang kedua ini tukang seblak, jualan ya kemana-mana. Kita panggilnya kiai atau akang? Abuya atau akang? Betul. Di dalam perkara tersebut saja sudah ada pembedaan antara satu dengan yang lain. Terlebih dalam orang Sunda, bahasa Sunda itu hampir mirip dengan bahasa Arab. Contoh, jalasa yajlisu julus artinya duduk, qa'ada ya'idu qu'udan juga artinya duduk. Jadi satu bahasa Indonesia punya 2 bahasa Arab. Begitupun bahasa Sunda. Contoh, satu bahasa Sunda, satu bahasa Indonesia punya berbagai macam bahasa Sundanya. Contoh, kita ambil bahasa Indonesia makan. Makan kalau dikategorikan bahasa Sundanya banyak bahasa Sundanya. Yang saya tahu ya, jajablog, tatakik, lolodog, nanti babadognya, nyatu, dahar, nyatu, mama paling halusnya ya. Yang paling halus tuh mam, tuang, nada, betul? Coba kalau saya ngomong sama kiai begini, ya, sama kiai, contoh Kiai Son Haji ini Kiai Son Haji kan pimpinan pondok pesantren, pasti kita muliakan, betul? Saya ngomong sama beliau, kiai sok tetekik heula, pantas tuh? Kiai sok lalodok heula, pantas tuh? Lamun ka kiai make bahasa naon? Mam, tuang, nedanya, bener tuh? Pasti pakai bahasa yang lebih sopan. Dalam bahasa itu saja sudah ada pembedaan antara satu dengan yang lain, betul? Itu jawaban akal. Jawaban dalil, Allahun nada kullan nabiyyi bismihil mujarrad illal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran
Allah menyebutkan kullun nabi, seluruh nabi, bismihil mujarrad, dengan namanya saja. Beda ketika Allah sebutkan nama kita punya nabi. Maksudnya bagaimana? Salah satunya contoh Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qala Allah Ta'ala, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Di ayat yang lain Allah berfirman, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Di ayat yang lain Allah berfirman, ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Di ayat yang lain Allah berfirman, ya Musa inni anallah. Di ayat yang lain Allah berfirman, ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya. Di ayat yang lain Allah berfirman, ya Nuh innahu laysa min ahlik. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya Adam kun anta wa zaujukal jannah. Di dalam ayat-ayat tersebut Allah menyebutkan kullun nabi, seluruh nabi hanya dengan namanya saja, berbeda dengan nabi kita. Kenapa? Karena kita punya nabi adalah sayyidul anbiya, pemimpinnya para nabi. Wa khatamun nabiyyin, penutup bagi para nabi. Wa imamul mursalin, imamnya para rasul, imamnya para nabi. Yang mana sudah jelas dalam perkara tersebut Allah berikan julukan kepada nabi dengan julukan yang mulia. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabi kulli azwajik, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Oh Bib, kok ada Bib? Ada dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan hanya dengan namanya saja. Mana ayatnya? Mari kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah kita punya nabi illa kecuali rasul. Kembali Allah berikan julukan rasul kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tanya, kita punya nabi mulia atau tidak? Kurang kompak, kita punya nabi mulia atau tidak? Kita punya nabi agung atau tidak? Kita punya nabi besar atau tidak? Betul? Yakin? Jadi saya tanya, siap salawatan? Siap memuliakan nabi? Siap mengagungkan nabi? Betul? Sambil kita sambut guru kita yang alhamdulillah telah datang, kita salawatan sama-sama. Setuju? Setuju? Betul? Yakin? Kita salawat sama-sama. Angkat suaranya. Ya Rabbi salli li ala Muhammad ya Rabb. Ya Rabbi salli Ya Rabbi salli Assalamu alaik Anbiya, Assalamu alaik Assalamu alaik Assalamu alaik Cik lo cik Anbiya Assalamu alaik Antuqal antikiya Assalamu alaik
أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا نبي لك شفاعات وهدى مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعات وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعات وهذا مطلبي يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم زحام يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وحدمت نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وحدمت نبي يا نبي اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم نظرتم بما رجعتم يا أقرب الخلق ما نقول إن كنا زرتم بما رجعتم يا أقرب الخلق ما نقول قل ورجعنا بكل خير وسامع الفرح والعسول قل ورجعنا بكل خير مع الفرح والعسول اللهم صل على يا
يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إنا قد جاءوا بذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسلمين إنا قد جاءوا بذنبي يستغفرون الله سيدنا النبي سيدنا سيدنا النبي الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله 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 شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب الله شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه إن الله إن المسلمين إنا قد جاءوا بذنبي يستغفرون الله سيدنا النبي 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 شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي الحبيب رزق ابن شيحة حبيب سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله 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 سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي يا طيبة يا طيبة يا دلال يا أنا شغنا عليك هوانا دانا والهوانا دانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان شغنا عليك والهوانا دانا والهوانا دانا والهوانا دانا سيدي بدرين حبكم يقضي بعمري وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان سيدي عثمان يا طيبة يا طيبة يا دوا
والهوى نادانا والهوى نادانا يا علي يا نبي طالب من ضمور مصدر المواحيد هل ترى هل أرى لحاجب إلداكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان يستغنى لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلوا عليه. Alhamdulillah. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Betul? Yakin? Benar? Benar? Ini guru kita udah datang. Alhamdulillah. Nggak jadi ngaji sampai subuh. Jadi jam 3 bisa lah sampai pulang ya. Jam 3 siapa apa enggak nih? Benar? Yakin? Awas ya acara beres jam 1 jam 3 saya can balik. Awas ya tungguan saya nabi jam 3-nya. Alhamdulillah. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum saya lanjut saya minta doanya nih. Alhamdulillah. Sekarang bulan Desember. 2 bulan lalu bulan Oktober. Alhamdulillah tanggal 20 Oktober saya ulang tahun. Aing teu butuh mabruk nanya. Teu butuh aing mah. Jadi engke saya tanyaan ke panitia di dieu alamat imah aing di Ciamis di mana? Menta weh alamat imah aing kiriman hadiah ka imah aingnya. Tapi awas saya ngirim pakai COD-nya. Saya ngirim pakai COD ku aing santet saya. Lain mere hadiah ka aing eta mah ngabebankeun aingnya. Heureuy nya heureuy. Tahun kemarin aing jeung pamajikan ka dieu nya. Bener teh Bu? Bener teh? Jeung pamajikan jeung anak. Ayeuna mah teu bisa euy. Soalna ayeuna mah alhamdulillah tanggal 19 Oktober aing boga pamajikan ngalahirkeun. Boga anak deui. Alhamdulillah anakna awewe pas lahiran 4,2 kilo. Panjangnya 52 cm. Alhamdulillah. Jadi doakan sing aing boga anak soleh-solehah kabeh. Sing pamajikan aing nambah kasolehahanna. Saya tong suuzon ka aing matak nanya. Doakan sing pamajikan aing solehah. Doakan aing ge sing sehat. Emang keur geuring bib keur geuring pisan aingnya. Gering pisan goreng kenaon beb pokoknya mah ker jangar lah nyawa jangar tes ya ker jangar naon jangar hulu aing ker jangar ya hulu luhur hulu handap ker jangar aing deh kelo aing puasa aing 2 bulan unggal poe ngadangan mie aing. Tapi alhamdulillah doakan aing sing sehat walafiat dan doakan juga ini insyaallah ya pembukaan sudah dan doakan pembangunan dilancarkan oleh Allah. Ya, pembangunan dilancarkan oleh Allah karena insyaallah sebentar lagi bisa lagi nambah kuota santri. Alhamdulillah. Doain pembangunan diselesaikan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah sekarang kita di Ciamis sudah resmi jadi warga Ciamis dan alhamdulillah kita di Ciamis menjadi ketua DPW FSI Ciamis. Alhamdulillah. Apa itu FSI? Federasi Santri Indonesia.
Siap. Jadi alhamdulillah kita di Ciamis menjadi ketua DPO FSI dan kita selalu membuat yang namanya Bahthul Mathail. Nah kalau kemarin kalian ingat juga selalu saya bahas setiap dimanapun saya berada karena ini menjadi benteng untuk umat Islam. Karena di zaman sekarang ini saudara ikhwan rahimakumullah banyak pemahaman-pemahaman sesat yang ada di antara kita semua. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ini ada lagi pemahaman baru yaitu pemahaman Qadariyah. Tahu pemahaman Qadariyah? Jadi pemahaman Qadariyah ini mereka punya pemahaman seperti ini. Bahwasannya Allah itu maha segalanya. Saya tanya betul atau tidak? Betul atau tidak? Allah maha segalanya. Takdir setiap umat telah ditentukan. Alhamdulillah. Tapi yang menjadikan masalah orang-orang yang punya pemahaman Qadariyah, mereka bilang, kalau seandainya takdir telah ditentukan, berarti setiap hamba sudah ditakdirkan baik dan buruknya. Saya tanya betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau takdir sudah ditentukan, berarti hamba itu bagi mereka yang punya pemahaman, punya pemikiran, takdir itu bisa dirubah, berarti salah. Takdir itu tidak bisa dirubah, kata mereka. Jadi kalau takdir itu tidak bisa dirubah, orang yang sudah ditakdirkan masuk neraka, nggak usah capek-capek ibadah, karena kalian sudah pasti masuk neraka. Orang yang sudah ditakdirkan masuk dalam surga, maksiat aja kalian banyak-banyak, karena kalian sebanyak apapun maksiat, maka tetap akan masuk ke dalam surga. Itu kata mereka. Jadi saudara, pemahaman seperti ini saya tanya sesat atau tidak? Sesat atau tidak? Na'udzubillahi min. Terlebih kemarin itu mah betul-betul kejadian. Tanggal 4 November ya. 4 November 2022 ini kejadian dialami oleh saya sendiri. Saat itu saya juga diundang di daerah Bandung Marga Asih. Acara Haul Akbar pemimpin pondok pesantren yang telah tiada. Itu kalau tidak salah haul yang kelima. Ketika saya hadir di acara haul tersebut, saya hadir dari siangnya sudah datang. Alhamdulillah. Ketika saya hadir di siang harinya, ada satu ibu-ibu lewat depan tempat istirahat saya. Dia bilang, santri, saya ngaji sing bener, ngaji sing jero. Dengekeun aingnya, aing nulain mondokan oge bisa paham bahwasana maulid jeung haul teh eta teh sesat. Eta teh ibadah nu eueuh di zaman Nabi, ibadah nu sesat. Arek naon saya ngayakeun acara-acara ibadah-ibadah nu eueuh di zaman Nabi. Cek aing pas ngadenge si ibu-ibu kos kieu bari gogoakan ngomongna. Ibu-ibu yang ngomong keluar di rumah sakit jiwa sugannya. Tah jadi di zaman ayeuna teh loba kaum-kaum kos kieu. Salah sahijina kaum nu ngaranna kaum Waha. Nu kadua Persis, nyawa Persis teh. Nyawa Persis teh. Persis teh Persatuan Islam. Tak kelompok Persis teh anti jeung tahlil. Anti kana maulid. Manehna ngomong maulid, tahlil, haul eta teh sarua ibadah nu sesat lantaran eueuh di zaman Nabi. Kira-kira perkara kos kieu jelaskan atau jangan? Jelaskan atau jangan? Betul. Saudara, orang yang mengatakan maulid, tahlil, tawassul, haul itu ibadah yang sesat. Mereka ngomong seperti itu bukan sembarang berbicara. Mereka punya dalil. Apa dalilnya? Dalil tersebut adalah hadisnya baginda Nabi besar Muhammad. Apa bunyi hadisnya? Hadis tersebut berbunyi kullu bid'atin dalalah wa dalalah finnar. Segala macam perkara ibadah yang tidak ada di zaman Nabi itu sesat dan orang yang melaksanakannya ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis benar, enggak salah. Yang salah adalah orang yang belajar ini hadis. Lebih maksudnya belajar hadis salah itu bagaimana? Oh enggak, belajarnya bagus, menghafalnya bagus, tapi cara belajarnya itu yang salah.
Matak nasi lamun keur ngaji jeung kiai, ngaji jeung ustad entong ngalobakeun kana hees. Lamun siang ngaji lobakeun kana hees hudang-hudang jadi Wahabi siang teh. Siang ngaji loba hees hudang-hudang jadi Persis ya. Na'udzubillahi min. Ini hadis punya penjelasan. Penjelasannya ada dua bagian. Yang pertama penjelasan madhab, yang kedua penjelasan syarah. Penjelasan madhab, madhabnya Imam Syafi'i. Saya tanya semua di sini, madhabnya Syafi'i atau bukan? Syafi'i atau bukan? Imam Syafi'i mengatakan al bid'atu bid'atani. Yang namanya bid'ah itu ada dua bid'ah. Begitupun syarahnya ini hadis yang qasimu bid'ah alal qismain, terbaginya bid'ah menjadi dua bagian. Apa saja kedua bagian tersebut? Yang pertama bid'atul hasanah, bid'ah yang baik. Yang kedua bid'atul dalalah, bid'ah yang sesat. Nah, untuk mengkategorikan mana bid'ah baik, mana bid'ah sesat, ini saya jelaskan. Saya tanya kepada laki-laki. Laki-laki di sini salat Jumat atau tidak? Salat Jumat atau tidak? Saya tanya, salat Jumat azannya satu kali atau dua kali? Satu atau dua? Satu atau dua? Dua. Di zaman Nabi satu atau dua? Satu atau dua? Satu. Sekarang dua. Bid'ah atau tidak? Bid'ah atau tidak? Bid'ah, tapi masuknya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Karena di zamannya Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sampai di zaman Sayyidina Uthman, azan Jumat itu cuma satu kali. Ziyadatu azanul Jumat fi zamani Uthman bin Affan bi azanain, menjadi dua azan. Ditambahkan azan di zaman Sayyidina Utsman di hari Jumat menjadi dua azan. Kenapa? Bisabab kathratin nas. Karena semakin banyaknya manusia, akhirnya ditambahkan menjadi dua kali agar menjadi kebaikan di zamannya Sayyidina Utsman, agar khawatir. Apa takutnya khawatir? Kalau cuma satu kali banyak orang yang enggak kebagian salat Jumat. Begitupun sekarang saya tanya, maulid ada nggak di zaman Nabi? Ada atau enggak? Dari mana kalian tahu maulid ada di zaman Nabi? Tahlil ada nggak di zaman Nabi? Maulid, tahlil, tawassul, ziarah itu nggak ada di zaman Nabi. Kalau nggak ada di zaman Nabi, bid'ah atau tidak? Bid'ah atau tidak? Tidak bukan bid'ah. Kenapa saya nggak mau mengatakan itu bid'ah? Aing mah bisi culangung ke Kanjeng Nabi. Sekalipun itu bid'ah, maka masuknya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Terus bagaimana kok bisa dikategorikan bukan dalam perkara bid'ah? Ini saya jelaskan, jawab penjelasan ini dengan dalilnya daripada kitab Ta'lim Muta'alim. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu dijelaskan dan disampaikan bahwasanya menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Saya tanya, wajibnya menuntut ilmu itu ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu apa? Hah? Ilmu agama. Kalau kalian jawab ilmu agama ya betul, nggak salah, tapi kurang tepat. Terus ilmu apa? Ini santri di sini pada ngaji apa enggak nih? Enggak pada ngaji. Pantas enggak pada punya akhlak ya. Wajib talabul ilm, yakni ilmul hal. Wajibnya talab ilmi, menuntut ilmu adalah ilmul hal, ilmu keadaan. Ma maknal hal? Apa maknal hal? Ma yatawassalu ilal wajib fahuwal wajib, au yatawassalu fardhan fahuwal fardhan. Apa yang menyampaikan kepada hukum wajib maka adalah wajib hukumnya. Apa yang menyampaikan kepada fardu maka wajib, maka fardu juga hukumnya. Maksudnya bagaimana? Di situ akan ada sebuah perkara, saudara.
Kenapa maulid tidak dikatakan dalam perkara bid'ah? Karena di dalam perkara maulid adalah sebuah kewajiban. Ada sebuah hukum wajib. Maksudnya apa? Saya tanya. Bersalawat kepada Nabi hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Wajib. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kalian orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah kalian. Dalam kaidah nahwu saraf, sallu itu adalah kalimat fi'ilnya fi'il amr. Fi'il amr adalah kalimat perintah. Dan dalam kalimat sallu itu ada huruf waw yang mana menandakan itu adalah hurufnya jamak. Maka itu fi'il amrnya jamak, kembali ke mubtada khabarnya kepada mukmin, kepada orang-orang yang beriman, kepada kita semua. Berarti ini perintah dari Allah kepada kita semua. Saya tanya, perintah dari Allah wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Alhamdulillah. Maka sholawat hukumnya wajib. Karena dalam perkara maulid ada sholawatnya, berarti maulid itu hukumnya wajib. Saya tanya, tahlil ada nggak sholawatnya? Ada nggak? Maka tahlil menjadi wajib karena adanya perkara wajib. Saya tanya lagi, tawasul ada nggak sholawatnya? Peringatan haul ada nggak sholawatnya? Ziarah ada nggak sholawatnya? Maka itu perantara menjadi wajib karena adanya perkara wajib. Alhamdulillah. Sampai sini jelas? Sampai sini paham? Betul? Alhamdulillah. Saya minta doanya, mudah-mudahan saya sehat walafiat. Karena alhamdulillah dari tanggal 1 kita menjadi relawan di Cianjur. Tanggal 2-nya kita hadir 212. Kemarin malam itu ada di daerah Sepatan Tangerang. Dan sekarang alhamdulillah ada di sini. Pulang dari sini insya Allah kita mau langsung ke Sukabumi. Tanggal 5-nya di Bandung. Dan tanggal 6 kita kembali ke Ciamis. Doakan mudah-mudahan kita disehat walafiatkan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita dengarkan tausiah agama dari guru kita bersama. Minta maaf, minta ridho, nggak bisa panjang lebar. Ini ngali banget sih ya. Nggak sekelayangan aing ya. Alhamdulillah ti kamari malam ti kamari puting can manggihan nasi aing nepi ka ayeuna ya. Alhamdulillah. Ya malain masalah kodena ieu aing ningali beungeut sih aya huluna 2, aya hulu 3 ya. Alhamdulillah. Doakan sing aing cagarnya. Insyaallah walaupun sedikit mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Tidak bisa panjang lebar, minta maaf atas segala kekurangan. Insyaallah ada berkah buat kita semua. Syukran jazilan jazakumullah khairan ala ikhtimamikum hadzal minni wa alafu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.